Perkenalkan, nama saya Muhammad Anasjaya dengan NIM 2041010028. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang dimana kompetensi inti ini kita ketahui bersama ada 4 kompetensi inti. Di situ bisa teman-teman baca sendiri. Yang pertama yaitu tentang KI 1 tentang nilai-nilai religius, kemudian nilai-nilai religius atau spiritual, kemudian KI 2 tentang nilai-nilai sosial, kemudian KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Kemudian di sini masuk ke kompetensi dasar. Di sini saya akan bacakan kompetensi dasar yang digunakan, yang dibuat sebagai acuan tujuan kompetensi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1 bab 2, yang dimana kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.1 menghayati perintah Allah tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru berdasarkan Quran Surah Al-Isra dan juga Quran Surah Al-Luqman. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 2.2 mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru, dan masyarakat. Kemudian 3.2 menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Al-Luqman ayat 13-17 tentang sikap kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat kedua orang tua. Kemudian kompetensi yang dasar yang keempat 4.2.1 yaitu tentang mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis ayat-ayat dan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua dengan fenomena sosial pada remaja masa kini. Kemudian indikator yang disusun berdasarkan sumber bahan ajar Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1 yaitu yang pertama menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 23-24, kedua dengan kode 1.1.2 menganalisis Quran Surah Al-Luqman ayat 13-17, kemudian menganalisis hasil hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan yang terakhir yaitu menjelaskan peserta didik tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Khalifatul Jannah, NIM 202101010051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh bahan ajar handout. Kelompok 10 ini memilih bahan ajar handout untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 MA semester 1. Seperti yang kita ketahui, handout adalah bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar yang dibuat guru untuk menjadi pedoman dan membantu para siswa dalam proses pembelajaran. Di dalam handout ada beberapa macam bagian, yaitu ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk, serta materi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Delilah dengan NIM 20410101044. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini memuat konsep pendidikan karakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna. Ya, yang dimana yang pertama itu harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mau menyembah Allah semata, tidak menduakannya. Setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti kepada kedua orang tua, baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka itu dapat merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita atau sebagai anak kita sebagai. Baik, untuk penjelasan yang kedua yaitu mengenai surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal marsid wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha wa innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim.
yang dimana artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada analisis surah Luqman ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang, ditandai dengan lafadz ya'idhuhu yang berarti nasihat kebaikan yang disampaikan dengan lemah lembut, penuh ketulusan, dan bunayya yang merupakan panggilan kasih sayang kepada anak. Hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dalam mendidik para peserta didiknya. Pada ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan kepada ibu dalam merawat anaknya luar biasa, dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini mulai dari mengandung, melahirkan, merawat hingga menyapi, digambarkan dengan kata wahnan yang berarti dalam kondisi lemah ibu mengandung. Pada ayat 15 menjelaskan tentang perintah dan larangan, diantaranya yang pertama, larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan mendekati kemusyrikan. 3, berlaku baik, taat, dan sopan kepada orang tua dalam hal dunia, bukan akidah bila terdapat beda keyakinan agama dengan orang tuanya. Pada ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus, atau kecil. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghendaki pembalasan akan setiap perbuatan baik maupun buruk hambanya dengan sangat adil dan teliti, sekalipun itu perbuatan yang sangat tidak terlihat maupun sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketersembunyian dan ketelitian. Pada ayat 17, Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan melaksanakan sholat, kemudian perintah sabar atas segala keadaan yang menimpa dengan sabar yang sangat luar biasa. Selanjutnya, hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya kami diceritakan oleh Syaiban bin Farukh dari Abu Awanah dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau bertanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Nabi menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
yang artinya, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Dina Nurul Safatul Widad NIM 2041101001019. Saya di sini akan menyampaikan analisis hadis dan menyampaikan sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman. Yang pertama, analisis hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia celaka diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad, berperang dan melawan kaum kafir. Kemudian sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama, selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, membiasakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Yang keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Dan yang kelima, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih anak. Dan yang kedua dalam surat Luqman ayat 13. Dan yang kedua dalam surat Luqman ayat 13-17. Yang pertama, selalu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat, dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua sepanjang tidak berbuat maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. Dan yang keempat, selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah. Dan yang kelima, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Dan yang ketiga dalam hadis, yang pertama, selalu berbakti kepada orang tua terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tiada pun kita harus senantiasa mendoakan mereka. Dan yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah disejajarkan dengan jihad.